Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi di YouTube saya Aldian Hataib. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Peran Mahasiswa Menyelesaikan Pandemi COVID-19. Saya dari jurusan Fisika, Program Studi Pendidikan IPA. Nah, pada makalah saya ini ada beberapa poin yang harus dibahas. Yang pertama, poin pertama itu adalah permasalahan COVID-19 atau yang kita sebut dengan virus corona. Virus corona adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian besar virus menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai macam penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu hingga penyakit yang lebih fatal seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Seringkali virus ini menyebar antara manusia ke manusia melalui tetesan cairan dari mulut dan hidung saat orang yang terinfeksi sedang batuk atau bersin, mirip dengan cara penularan penyakit flu. Tetesan cairan dari mulut dan hidung pasien tersebut bisa jatuh dan tertinggal pada mulut dan hidung orang lain yang berada di dekatnya, bahkan dihisap dan terserap ke dalam paru-paru orang tersebut melalui hidungnya. Kemudian di sini lagi ada beberapa poin-poin yang mungkin teman-teman yang sedang menonton bisa membacanya. Untuk mempersingkatnya, lanjut pada poin kedua, peran strategi mahasiswa di masyarakat. Nah, di sini mahasiswa sebagai agen perubahan dan sebagai agen kontrol sosial masyarakat dapat memberikan suasana disiplin, aman, tentram di tengah maraknya hoax corona demi membantu mewujudkan negara Indonesia yang lebih baik lagi. Daripada Inhil yang juga dikenal sebagai dosen Stay Aulia Rasyidin, Dr. Insinyur Haji Saharudin MM mengajak mahasiswa turut serta aktif mensosialisasikan edukasi menghadapi virus corona atau COVID-19 ke masyarakat. Dalam diskusi ringan bersama awak media pada Ahad 8 Maret 2020, beliau menjelaskan tentang pentingnya peran aktif mahasiswa dalam edukasi COVID-19 ke masyarakat awam. Begitupun pendapat dari Pak Insinyur kurang lebih sama dengan yang dikatakan oleh dosen Stay Aulia Rasyidin. Nah, untuk pendapat yang lain, untuk pendapat dari Pak Insinyur bisa dibaca ataupun dilihat pada layar HP ini. Kemudian pada poin yang ketiga adalah permasalahan masyarakat sebagai dampak COVID-19. Wabah penyakit COVID-19 ini menjadi sesuatu yang luar biasa, tidak terlepas dari peranan teknologi komunikasi. Tingkat penyebaran informasi yang cepat menimbulkan kepanikan yang dahsyat di masyarakat. Implikasinya membuat perilaku masyarakat berubah. Kepanikan tersebut salah satunya mengakibatkan ketimbangan dari sisi keseimbangan permintaan dan penawaran. Dampak dari terjadinya wabah COVID-19 ini bukan hanya sekedar penyakit yang mempengaruhi kesehatan, namun juga dampak secara ekonomi. Dalam kasus ini, ketika semakin banyak pekerjaan yang terinfeksi, maka semakin banyak pula biaya untuk perawatan dan juga biaya produksi yang tergantung. Kondisi ini diperparah dengan beberapa negara yang menerapkan kebijakan lockdown sehingga mempengaruhi impor bahan baku dan barang modal. Pada akhirnya, produksi turun, barang langka, dan harga barang meningkat. Kenaikan harga barang yang disertai penghasil yang menurun merupakan kondisi fatal daya beli masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir adalah peran mahasiswa menggerakkan masyarakat menyelesaikan masalah COVID-19 di Indonesia. Di tengah simpang siurnya informasi mengenai COVID-19
Dan di dunia kesehatan, relawan mahasiswa turut berperan penting memberikan informasi dan edukasi kesehatan kepada masyarakat dengan menyusun narasi dan konten informasi yang tepat seperti rapid test, ODP, PDP, hingga penanganan hoax booster. Ungkapan Naufal Kamis 2/4/2020. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atau PLT di Dirjen Dikti Nizam mengatakan bentuk gotong royong relawan mahasiswa kedokteran dan kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19 merupakan implementasi kebijakan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Nizam saat ini kegiatan belajar mengajar tidak harus dilaksanakan di dalam kelas ataupun laboratorium. Mahasiswa dapat turun langsung sebagai relawan untuk memahami permasalahan langsung di lapangan dan kemudian memberi solusi dengan melayani masyarakat. Nah, itulah poin-poin yang dibahas pada makalah saya. Kemudian kita berakhir pada kesimpulan. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya, COVID-19 dalam tinjauan historis yaitu Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang ikut terjangkit virus corona baru atau COVID-19. Yang terpenting sekarang, kita harus kompak menghadapi pandemi global ini. Dan dalam tinjauan sosiologis, yaitu menciptakan sebuah ilusi bahwa sebuah Pancasila telah gagal menjawab setiap tantangan zaman. Sedangkan zaman tinjauan politis, COVID-19 dapat menyebabkan kekhawatiran bagi para politik. Nah, untuk sarannya, untuk masyarakat Indonesia agar mengikuti arahan dari pimpinan negara Indonesia untuk berdiam diri untuk mengurangi penyebaran virus corona atau COVID-19. Jadi dengan untuk kita berdiam diri di rumah ataupun mengikuti arahan dari pimpinan, maka dari itu kita bisa menyelamatkan kita, saudara, dan teman-teman kita. Maka dengan cara seperti itu kita akan bisa menyelamatkan nyawa dari teman-teman kita, keluarga, bahkan untuk teman-teman kita yang satu negara. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mengunjungi tutorial ataupun presentasi makalah saya di channel saya. Jangan lupa like dan subscribe ya, dan komennya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.